Diam seribu bahasa. Tidak ada angin, tidak ada balasan. PSSI masih menunggu kabar dari Malaysia. Ajakan untuk menggelar mini turnamen pada bulan September yang bertepatan dengan kalender FIFA Matchday rupanya belum mendapat tanggapan serius dari pihak negeri jiran. Banyak yang menduga Malaysia enggan menerima undangan tersebut karena sadar Indonesia kemungkinan besar akan turun dengan skuad terbaik. Situasi yang tentu membuat mereka berpikir dua kali. Apalagi ini bukan laga biasa. Ini laga yang masuk kalender resmi FIFA. Namun, drama tak berhenti di situ. Seolah ingin menjaga gengsi, salah satu fanbase Malaysia di media sosial malah menyebut ajakan dari Indonesia sebagai sesuatu yang tak selevel dengan mereka. Sebuah klaim yang justru memantik cibiran, bukan hanya dari pendukung Indonesia, tapi juga dari komunitas sepak bola ASEAN lainnya. Ironisnya, Malaysia kini justru dikabarkan tengah mencari lawan alternatif untuk laga uji coba. Sayangnya, sampai video ini dibuat, belum ada satupun tim yang bersedia mengisi slot tersebut. Sebuah kondisi yang membuat Harimau Malaya menjadi bahan olokan, terutama oleh Vietnam yang dikenal tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyindir tetangganya itu. Lantas, bagaimanakah cerita yang sebenarnya? Rivalitas panjang yang penuh sejarah dan drama selalu membuat laga ini layak ditunggu. Ketika timnas Indonesia bersua Malaysia, tensi naik, stadion penuh, dan media sosial mendidih. Sayangnya, derby klasik ini kini menjadi momen langka. Bukan karena tak ada kesempatan, tapi karena tak lagi selevel. Timnas Indonesia hari ini bukan lagi tim yang hanya berkutat di lingkaran ASEAN. Di bawah arahan pelatih kelas dunia dan skuad yang makin banyak diisi pemain Eropa, Garuda kini terbang lebih tinggi, menantang tim-tim top Asia seperti Arab Saudi, Jepang, hingga Australia. Sementara itu, di sisi lain, Harimau Malaya masih sibuk menyesuaikan taring mereka di kancah regional. Lawan mereka masih tim-tim seperti Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Sebuah kenyataan pahit yang menunjukkan jurang yang kini terbentuk di antara dua rival lama ini. Bahkan, bulan depan, ketika Indonesia dijadwalkan menghadapi China dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia, Malaysia justru akan kembali bentrok dengan Vietnam. Sebuah pertarungan yang ironisnya kini jadi derby papan tengah di ASEAN. Transformasi timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir bukan sekedar kebetulan. Dimulai dari restrukturisasi PSSI, pemilihan pelatih kelas dunia, hingga kebijakan naturalisasi yang selektif dan strategis. Kini skuad Garuda punya komposisi solid, pemain muda lokal yang matang, pemain diaspora dari Eropa, dan mental tanding yang makin terasa lewat laga internasional berkualitas tinggi. Indonesia tak lagi menjadikan laga melawan Malaysia atau Laos sebagai tolak ukur kekuatan. Sebaliknya, tim ini kini berambisi menjegal Jepang di Tokyo, menahan Australia di Jakarta, dan menantang Arab Saudi di tanah netral. Laga-laga seperti itulah yang kini membentuk karakter baru timnas Indonesia, tangguh, modern, dan berpikir ke depan. Sementara itu, Malaysia tampaknya masih berkutat dalam siklus yang sama, menghadapi Vietnam, berharap bisa menang melawan Thailand, dan sesekali mencoba peruntungan di turnamen regional. Perkembangan mereka stagnan, bahkan cenderung mundur jika melihat hasil di Piala Asia dan FIFA Matchday terakhir. Federasi Sepak Bola Malaysia terlihat masih konservatif, baik dari sisi pelatih, metode latihan, hingga regenerasi pemain. Padahal mereka punya potensi besar, dukungan fanatik dari publik, dan infrastruktur yang tak kalah mumpuni. Namun tanpa lompatan besar seperti yang dilakukan Indonesia, Malaysia hanya akan jadi penonton saat rival lamanya melaju ke panggung yang lebih besar. Media Malaysia meremehkan timnas Indonesia. Saat Indonesia mengulurkan tangan untuk menggelar laga persahabatan dalam agenda FIFA Matchday, niat itu sejatinya sederhana, memberi ruang untuk rivalitas sehat, mengasah kualitas tim, sekaligus menyajikan tontonan berkualitas bagi publik sepak bola Asia Tenggara. Namun hingga kini, ajakan itu belum juga mendapat jawaban dari Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Entah masih menimbang atau memang belum berani mengambil resiko. Padahal jika tawaran itu diterima, Malaysia tak perlu repot-repot mencari lawan lain. Semua sudah disiapkan, tempat, waktu, bahkan atmosfer kompetisi. Menariknya, rumor tentang laga ini ternyata sudah tercium oleh media Malaysia. Salah satunya One Football. Tapi alih-alih menyambut dengan antusias, mereka justru merespon dengan nada meremehkan. Dalam sebuah unggahan di akun X, media tersebut secara terang-terangan menyebut bahwa menghadapi Indonesia bukanlah level dari timnas Malaysia. Sebuah pernyataan yang bukan hanya arogan, tapi juga mengandung tanya. Sejak kapan Malaysia merasa berada di atas Indonesia dalam sepak bola? PSSI mulai lirik opsi lain.
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa PSSI kini mempertimbangkan Thailand atau negara di luar ASEAN sebagai alternatif jika Malaysia terus bertele-tele. Thailand sudah menunjukkan ketertarikan dan punya rekam jejak kompetitif yang stabil. Bahkan secara permainan, mereka dianggap lebih disiplin dan menarik untuk ditonton. Tak hanya itu, PSSI juga disebut membuka peluang menghadapi negara dari Asia Tengah atau Timur Tengah yang sedang dalam persiapan menuju putaran final Piala Asia. Ini jelas menjadi langkah realistis dan strategis, ketimbang menunggu lawan yang bahkan belum memberikan sinyal positif. Yang menarik, terlepas dari polemik ini, supporter Indonesia sudah bersiap. Media sosial penuh dengan unggahan tagar, desain koreografi, bahkan lagu-lagu khusus jika nanti laga Indonesia versus Malaysia benar-benar terwujud. Dukungan penuh dari Tribun GBK sudah menjadi bagian dari ritual tak tertulis setiap kali tim rival itu datang. Di tengah segala dinamika sepak bola Asia Tenggara, rivalitas Indonesia-Malaysia seharusnya menjadi pemicu untuk saling berkembang, bukan saling merendahkan. Namun ketika niat baik dibalas dengan keangkuhan dan ajakan sportif justru dijawab dengan komentar tak selevel, maka yang muncul bukanlah persaingan sehat, melainkan ilusi superioritas yang rapuh. Indonesia saat ini sedang berada dalam fase pertumbuhan pesat, baik secara teknis, taktik, maupun mentalitas tim. Ajakan untuk menggelar laga uji coba adalah bagian dari strategi besar yang terukur. Jika Malaysia tak siap menghadapi atmosfer GBK dan tekanan dari puluhan ribu supporter Garuda, maka keputusan untuk mundur diam-diam mungkin memang pilihan terbaik. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal gengsi atau claim level, tapi soal kesiapan menghadapi kenyataan. Dan saat ini, kenyataan berkata Indonesia sedang melaju, sementara Malaysia masih sibuk memilih jalur yang nyaman. Transformasi Timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir bukan sekedar kebetulan. Dimulai dari restrukturisasi PSSI, pemilihan pelatih kelas dunia, hingga kebijakan naturalisasi yang selektif dan strategis. Kini skuad Garuda punya komposisi solid, pemain muda lokal yang matang, pemain diaspora dari Eropa, dan mental tanding yang makin terasa lewat laga internasional berkualitas tinggi. Indonesia tak lagi menjadikan laga melawan Malaysia atau Laos sebagai tolak ukur kekuatan. Sebaliknya, tim ini kini berambisi menjegal Jepang di Tokyo, menahan Australia di Jakarta, dan menantang Arab Saudi di tanah netral. Laga-laga seperti itulah yang kini membentuk karakter baru Timnas Indonesia, tangguh, modern, dan berpikir ke depan. Sementara itu, Malaysia tampaknya masih berkutat dalam siklus yang sama, menghadapi Vietnam, berharap bisa menang melawan Thailand, dan sesekali mencoba peruntungan di turnamen regional. Perkembangan mereka stagnan, bahkan cenderung mundur jika melihat hasil di Piala Asia dan FIFA Matchday terakhir. Federasi Sepak Bola Malaysia terlihat masih konservatif, baik dari sisi pelatih, metode latihan, hingga regenerasi pemain. Padahal mereka punya potensi besar, dukungan fanatik dari publik, dan infrastruktur yang tak kalah mumpuni. Namun tanpa lompatan besar seperti yang dilakukan Indonesia, Malaysia hanya akan jadi penonton saat rival lamanya melaju ke panggung yang lebih besar.